Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Ajeng Ramadhani, NIT 59234215614. Saya Diana Safitri, NIT 59234415565. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemijahan alami dalam budidaya ikan. Pemijahan alami adalah proses perkembangbiakan ikan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Metode ini sangat bergantung pada faktor lingkungan seperti suhu, kualitas air, dan ketersediaan tempat bertelur. Pemijahan alami memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi biaya budidaya, dan menghasilkan benih yang lebih sehat serta lebih kuat terhadap penyakit. Tidak semua ikan dapat berkembang biak secara alami dalam lingkungan budidaya. Beberapa ikan air tawar yang sering dipijahkan secara alami adalah ikan nila, ikan lele, dan ikan mas. Sedangkan untuk ikan air laut, contoh yang umum adalah ikan kerapu, bandeng, dan ikan kakap. Setiap jenis ikan memiliki kondisi lingkungan yang berbeda agar dapat berkembang biak dengan baik. Selanjutnya ada persiapan kolam. Agar pemijahan alami berhasil, lingkungan kolam harus disiapkan dengan baik. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah yang pertama, suhu air. Suhu air yang optimal untuk pemijahan alami yaitu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu optimal untuk pemijahan ikan juga tergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan. Yang kedua ada pH. pH yang optimal untuk pemijahan secara alami sekitar 6,5 sampai 8,5. Berikut metode pemijahan. Dalam proses pemijahan alami memiliki dua metode, yaitu yang pertama metode kolam dengan substrat alami. Dalam metode ini, ikan dipelihara di kolam air yang dilengkapi dengan substrat alami seperti pasir, kerikil, atau tanaman air yang berfungsi sebagai tempat bertelur. Yang kedua, ada pemijahan di kolam dengan pengaturan arus. Metode ini melibatkan penciptaan arus buatan di kolam untuk meniru aliran sungai atau aliran laut. Berikut contohnya. Selanjutnya ada monitor dan pemeliharaan. Setelah pemijahan terjadi, penting untuk memantau kualitas air agar larva ikan dapat tumbuh dengan optimal. Beberapa parameter utama yang harus diperiksa secara rutin meliputi suhu air, pH, kadar oksigen terlarut atau DO, serta kandungan amonia dan nitrat. Pengujian ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi tetap stabil dan mendukung pertumbuhan larva. Selanjutnya ada perawatan setelah pemijahan. Setelah telur menetas, larva ikan memerlukan perhatian khusus agar dapat berkembang dengan baik. Pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan tahap pertumbuhan larva, misalnya berupa plankton atau cacing sutra. Setelah itu, pemisahan larva berdasarkan ukuran juga dapat membantu mencegah persaingan pakan dan memastikan pertumbuhan yang lebih merata. Selanjutnya ada tantangan dalam pemijahan alami. Meskipun pemijahan alami lebih ramah lingkungan dan hemat biaya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi para pembudidaya. Antara lain adalah lingkungan, polusi air akibat limbah industri dan pertanian yang dapat mengganggu proses pemijahan. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan fluktuasi suhu air juga bisa berdampak negatif pada siklus pemijahan ikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemijahan alami adalah metode yang efektif dalam budidaya ikan dengan biaya yang lebih rendah, namun untuk mencapai keberhasilan perlu adanya perhatian khusus terhadap kualitas air dan kualitas lingkungan pengelolaan indukan yang baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.